yang ngebuat Wattpad itu bisa mendorong seorang untuk berani berkarya? Menurut aku ya, Wattpad itu adalah salah satu platform menulis yang benar-benar ngasih kita ruang untuk berekspresi, eksplorasi. Awalnya karena eksplorasi nih, tapi kita juga belajar. Jadi Wattpad itu bukan cuma sekedar platform untuk membaca. Orang-orang yang ada di platform Wattpad itu jujur ngedukung. Kira-kira langkah pertama apa sih yang harus mereka ambil? Langkah pertamanya banyakin baca buku, entah itu novel, artikel, cerpen. Karena kan seperti yang tadi aku bilang ya, dengan baca itu kita nggak sekedar mendapatkan informasi. Tapi kakak pernah nggak sih ngerasa nangis nih atau kayak sedih? Pernah dong, pernah banget. Tuh aku kepikiran berhari-hari ini ngelanjutin Aura gimana ya, bukan berarti stuck, tapi lebih ke aduh takut sedih sendiri gitu. Siapa di sini yang dulu sempat punya akun Wattpad buat nulis cerita tentang geng motor? Atau ketemu ketua OSIS yang dingin cuek gitu? Nah, kadang kepikiran gak sih, kenapa ya dulu kita seobsesif itu sama yang namanya Wattpad? Hai semua, selamat datang di Inspirasi Podcast, podcast yang menginspirasi. Kenalin, nama aku Askia, host kalian yang bakal nemenin hari ini dengan obrolan seru, tapi tetap reflektif. Nah, di episode kali ini kita bakal obrolin fase yang mungkin pernah dialami banyak orang, yaitu Wattpad Writer Phase. Fase ketika ide, cerita muncul di mana-mana, playlist galau jadi sumber inspirasi, dan karakter fiksi yang kita buat malah terasa lebih nyata daripada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi santai aja, siapin cemilan favorit kalian, mari kita nostalgia bareng-bareng. Tapi sebelum itu, tentunya di sini aku nggak sendiri nih teman-teman, karena kita bakal ditemenin sama Kak Kezia hari ini. Halo kakak. Halo. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah aku sangat baik. Gimana dengan Kak Askia? Alhamdulillah aku baik juga. Kita hari ini bakal ngomongin Wattpad nih Kak. Pasti Kak Kezia juga udah familiar ya sama Wattpad. Jadi kita langsung aja kali ya ngomongin soal Wattpad. Aku tuh yakin nih Kak, pasti semua orang tuh punya ceritanya masing-masing awal mula mereka kenal Wattpad. Nah, aku penasaran deh, kalau Kak Kezia sendiri masih inget gak sih awal mula kenal Wattpad tuh kayak gimana? Aku tuh awal mula kenal Wattpad itu kalau nggak salah di sekitar tahun 2018, pas aku masih SMP. Waktu itu aku kenal Wattpad itu dari teman sebangku aku. Dia ngenalin aku ada nih aplikasi atau platform untuk ngebaca semua cerita, novel, baik itu cerpen, segala macam, dengan gratis, aksesnya mudah. Nah, jadi pada saat itu aku mulai mengenal Wattpad saat SMP dan karena teman aku. Oh, jadi dari cerita teman gitu ya Iya, Kak? dari Oh, cerita menarik teman. banget. Jadi emang kalau dipikir-pikir banyak orang yang cuma awalnya jadi penasaran ya Kak, karena selain Wattpad itu bisa diakses siapa aja, jenis ceritanya juga banyak dari genre romance sampai misteri, itu banyak banget ya Kak nih. Kalau Kak Kizia sendiri itu suka genre yang kayak gimana? Aku cenderung suka genre yang romance, fantasi. Tapi sebenarnya aku tuh suka genre itu ada fasenya gitu. Waktu SMP itu aku tuh cenderung suka genre yang romance, yang lebih ke ada sahabatnya, teman-temannya gitu, yang vibes-nya tuh kalau ketika baca tuh cheerful. Tapi pas masuk SMA itu aku justru lebih cenderung suka sama yang genre tuh fantasi. Tapi semakin masuk ke dunia perkuliahan itu aku makin mencari-cari genre yang cenderung ke improvisasi gitu. Karena semakin banyak menghadapi realita kehidupan, kita semakin butuh bahan nih untuk berkembang. Oke, benar. Jadi sesuai usia gitu ya Kak, dari fase-fase dari remaja sampai dewasa itu ada fase genrenya sendiri. Betul banget. Nah, kalau dipikir-pikir, banyak orang yang awalnya jadi pembaca, ya iseng-iseng aja mau baca, tapi akhirnya mereka tertarik buat bikin cerita mereka sendiri, buat nulis cerita mereka sendiri. Kalau menurut Kakak, apa yang ngebuat Wattpad itu bisa mendorong seorang untuk berani berkarya?
Menurut aku ya, Wattpad itu adalah salah satu platform menulis yang benar-benar ngasih kita ruang untuk berekspresi, buat eksplorasi. Oke. Awalnya karena eksplorasi nih, tapi kita juga belajar untuk banyak menulis, banyak membaca. Jadi Wattpad itu bukan cuma sekedar platform untuk membaca, tapi mereka juga ngasih ruang karena sepengalaman aku tuh orang-orang yang ada di platform Wattpad itu jujur ngedukung. Mereka Oke. tipe yang suportif dengan karya-karya orang karena kan ada chatbox-nya tuh di akun Bener bener biasanya bener dan bener. baik banget yang sampein semangat ya, ayo lanjut bab 2. Kadang kan ada notif nih dikasih bintang biar penulisnya Oke. semakin semangat. Jadi Wattpad tuh benar-benar ngasih kita space untuk berkembang Jadi gitu. ngerasa ada yang nungguin, ada yang tertarik sama cerita kita, Iya. jadi bikin kita semangat dan termotivasi gitu ya, Kak. Kalau berarti Wattpad itu sebenarnya emang ngasih ruang buat siapa aja Mm-mm. dan selain aksesnya mudah, tentunya semua orang bisa nulis, bisa baca. Kalau Kakak sendiri kira-kira kapan tertarik buat untuk nyoba nulis? Aku tuh nggak lama setelah dikenalin temen aku itu platform Wattpad, Oke. aku coba untuk searching kayak lebih jauh nih buka Wattpad tuh ada apa aja, dia tuh kegunaannya apa. Kok pada saat itu banyak banget yang make Wattpad. Jadi nggak jauh setelah temen aku ngenalin aplikasi Wattpad, aku itu mulai coba baca dulu cerita-cerita orang. Oke. Aku mulai lihat-lihat rekomendasi dari temen juga dan oh ada fitur menulis nih, aku coba nulis di situ. Awalnya berantakan banget gitu, namanya juga Iya, pemula kan. benar-benar Karena belajar. basicnya jujur aku tuh dulu sebelum kenal Wattpad aku nggak suka nulis sama sekali. Oh gitu. Aku cuma suka ya sekedar suka baca buku lah. Karena kalau misalnya lihat tulisan-tulisan kayak di novel atau buku yang cenderung kan nggak ada gambarnya sama sekali itu aku boring. Benar Cuman benar. karena ada dorongan dari temen, aku akhirnya mencoba untuk menulis di Wattpad. Jadi awalnya iseng-iseng aja Iya, bisa ya Kak, tapi karena ada kemauan mau belajar akhirnya bisa mmm, berkembang. Menarik banget sih Kak, keren banget. Tapi pastinya kalau kita publish suatu cerita di Wattpad, khususnya, itu pastinya kan dibaca sama banyak orang ya Kak, entah, responnya beda-beda, ada yang suka atau ada yang malah ngerasa, "Apa sih ini cerita mhm. apa?" Nah kalau Kak Kezia ini tipe yang mikirin hal kayak gitu Kak, atau justru, deg-degan karena ada respon-respon yang kurang enak atau yang di luar kendali Kakak dia? Kalau untuk dadakan sih jujur nggak ada sama sekali ya, tapi mungkin lebih ke rasa khawatir khawatir takutnya tuh pembaca kecewa atau khawatir Oke. soal diri aku sendiri yang, takutnya nggak bisa ngelanjutin alur ceritanya. Karena kan pada saat itu aku belum terlalu ngerti ya untuk, ngurutin strukturnya, alurnya, Oke. plot-plotnya, prolog, isi epilog. Jadi aku masih, lebih ke khawatir sama cemas aja sih, sama bagaimana cara aku menulis pada saat itu. Oke, jadi emang nggak usah dipikirin sih ya Kak, lebih Mhm. tepatnya kalau hal yang kayak gitu yang penting udah berani buat nyoba, Iya, ya karena nggak kan itu sih? bagian dari proses Iya, bener orang-orang ya, banget. gagal, coba lagi, cemas, jatuh, bangkit Nah, lagi bener banget gitu. tuh guys. Nah, kalau aku ngelihat nih Kak, karena banyak banget dari penulis yang itu awal mulanya belajar otodidak. Nah, kalau menurut Kakak pribadi, kemampuan menulis itu lebih banyak terbentuk dari latihan atau emang mereka-mereka yang udah emang dasarnya punya bakat aja? Latihan guys. Hmm, Jadi kenapa menurut aku itu dari latihan? Karena kemampuan menulis itu kan ada karena kita sering-sering belajar. Basicnya itu kita harus suka baca buku dulu karena kan dari membaca kita mendapatkan banyak informasi nggak cuman dari benar-benar. makna yang kita ambil dari sebuah novel, artikel, cerpen, tapi kita juga secara nggak langsung ketika kita membaca apa yang kita pelajari, kita juga pelajari soal struktur kalimatnya, bagaimana cara menulis setiap katanya, tanda baca, ejaannya. Jadi ketika kita mulai sering latihan, belajar, mencoba hal-hal baru, dari situlah kita memiliki kemampuan menulis Oke. gitu. Jadi aku pikir bukan dari bakat
Jadi sepenting itu ya Kak latihan dan percaya akan prosesnya ya. Karena dari kebanyakan kita nih suka mikir kalau mau jadi penulis itu harus ada pelatihan khusus atau background pendidikan tertentu. Padahal kalau kita sekedar suka baca atau nulis diary aja itu bisa jadi langkah kecil nggak sih Kak untuk kita belajar buat jadi penulis. Itu lama-lama bisa buat berani publish aja menurut aku udah keren sih. Nah, kalau Kakak itu tipikal yang otodidak kah atau mungkin Kakak ikut pelatihan tertentu? Kalau aku tipe yang otodidak. Aku dari SMP itu sebenarnya aku dulu tuh nggak paham makna otodidak tuh apa. Aku tuh secara nggak langsung ya baca-baca gitu kan. Secara nggak langsung juga aku kan jadi tahu nih struktur kepenulisan kayak gimana. Dan gak cuma dari baca, aku juga nyicil nih tulisan harian aku kayak gimana. Jadi aku tahu nih progres aku udah sampai mana dalam kemampuan aku untuk menulis. Jadi aku pada saat itu aku otodidak untuk menulis. Aku nggak ada ikut pelatihan khusus atau semacamnya. Oke, tapi pastinya kalau otodidak itu kan kita sering ngerasa kayak, ih kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue nggak terlalu jago untuk hal menulis. Tapi menurut kakak sendiri, ngerasa jago dulu itu penting juga atau enggak sih? I think bukan tentang penting nggak pentingnya ya, tapi merasa perlu atau nggak perlunya. Kalau menurut aku, kalau misalnya kita merasa jago duluan, ada yang lebih jago dari kita gitu guys. Benar. Karena kan jago itu kan definisi dari ketika kita udah mencoba banyak hal dan kita udah berada di level yang berbeda dengan hal tersebut. Kita udah jauh lebih berkembang. Jadi saran aku bukan merasa jago dulu, tapi lebih ke percaya diri dan coba untuk menghilangkan rasa takut ketika ingin menambah pengalaman, terutama untuk menulis. Bener banget tuh guys, jadi nggak usah ngerasa jago dulu, yang penting mau belajar kan. Nah, kalau nunggu sempurna dulu, jago dulu, mungkin kelamaan nanti malah kita nggak berani mulai, jadi tertunda ya nggak sih. Nah, kalau mahasiswa yang tertarik buat nulis nih Kak, kira-kira langkah pertama apa sih yang harus mereka ambil? Langkah pertamanya aku bilang berkali-kali pasti banyakin baca buku. Entah itu novel, artikel, cerpen. Karena kan seperti yang tadi aku bilang ya, dengan baca itu kita nggak sekedar mendapatkan informasi, kita juga memahami makna kepenulisan secara keseluruhan. Jadi dengan membaca kita dapat meningkatkan kualitas bagaimana cara kita berpikir dan menyampaikan suatu kalimat menjadi sebuah paragraf. Tapi nggak sampai situ aja, harus juga dibarengi belajar untuk menulis langsung, entah dalam mengetik atau misalnya ngebuat blog atau misalnya ngebuat jurnal harian, diary, semacam itu. Oke, berarti dari langkah kecil dulu ya Kak. Kayak lewat nulis di Wattpad itu juga sebenarnya bisa banget, karena kita di Wattpad itu gak cuman jadi penonton aja, tapi kita juga bisa untuk mencoba nulis di sana. Tapi yang juga bereksperimen dari penulis, jadi rasanya kayak lebih bebas buat berekspresi lewat dari Wattpad, karena selain siapa aja bisa akses, kita juga bebas untuk nulis apapun sesuai kreativitas kita sendiri. Nah, kalau ngomongin kreativitas nih Kak, cerita fiksi itu kan dunianya pure buatan penulis ya Kak, dari sifat tokohnya atau jalan ceritanya, alur ceritanya, dan bahkan endingnya mau dibawa kemana juga itu sesuai dengan kreativitas si penulisnya. Nah, kalau menurut Kakak, kenapa ya manusia itu bisa banget berimajinatif kayak gitu? Kayak kok kepikiran ya kayak gitu? Menurut Kakak kenapa sih manusia bisa berimajinatif? Kalau menurut aku ya, manusia kan kebagi dua ya, dua bagian otak. Ada yang otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu kan cenderung untuk berpikir lebih realistik ya, sedangkan otak kanan itu lebih ke seni, imajinasi. Nah, kenapa kadang manusia itu suka berimajinasi? Yang pertama ya, menurut aku itu karena mungkin manusia tuh membuat pelarian setelah seharian penat, sesak, sama hiruk-pikuknya dunia. Terlebih kan kalau misalnya kita berimajinasi, membuat hayalan, misal menulis cerita, atau buat vlog, segala macam, gambar.
itu secara nggak langsung menyalurkan energi negatif kita dari banyak beban yang udah kita pikul. Oke, jadi sebenarnya bentuk pelarian aja ya, Kak. Iya, Jadi, pelarian aja. tergantung cara kita, mengeluarkan emosi yang udah kita Betul. kelola sehari-hari, gimana sih cara kita untuk menyikapi hal tersebut, yaitu Iya, dengan berimajinatif. berimajinasi. Tapi tentunya berimajinatif dalam hal positif ya, Mhm. Kak. Nah, kalau Kakak sendiri itu suka nulis yang tipe tulisan Kakak yang kayak gimana sih kalau boleh tahu? Kalau aku tipe tulisan yang ini kan kayak nggak semua penulis itu kan nulis langsung ada prolog atau epilognya, trilogi segala macam. Kadang Benar. ada yang langsung isinya. Nah, aku tipe penulis yang ngewajibin prolog, ada epilognya juga. Oke. Jadi kenapa aku kasih prolog? Karena biar pembaca tahu nih spoilerannya sedikit, tapi pembaca tetap nggak bisa nebak apa endingnya kayak gimana, tapi lebih ke ngenalin ceritanya seperti apa. Aku Oke. juga cenderung suka menulis hal-hal yang berbau persahabatan, romance, anak-anak sekolah gitu kan, konflik di pertemanan. Jadi yang ringan-ringan aja tapi tetap membuat pembaca tuh bisa masuk ke dalamnya. Jadi tetap ada pembekasnya Iya, sendiri ya Kak dari tokoh karakternya. Karena kadang tuh kalau kita baca cerita, kadang karakternya juga ikut melekat gitu iya. nggak sih di diri kita, kayak kita ikut relate dan kadang walaupun udah lama juga kita masih tetap bisa mengingat karakter itu. Kalau menurut Kakak apa sih yang membuat karakter tertentu itu bisa begitu melekatnya di ingatan para pembaca? Itu tergantung dari bagaimana si penulis bisa menyampaikan karakter ke dalam deskripsi sebuah cerita. Karena kan ada Oke. nih penulis yang sampaikan karakter-karakter dari tokoh itu secara gamblang, misal nama Budi, karakternya bla 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 bla, suka Oke. ini suka itu, negatifnya kayak gini, positifnya ini. Itu secara nggak langsung ngebuat pembaca itu udah boring duluan karena Udah tahu duluan penyampaiannya, ya. karena udah tahu duluan. Sedangkan kalau misalnya penulis itu menyampaikan karakter si tokoh dengan menyelipkan adegan di deskripsi cerita, misalnya dari Benar. bagaimana si tokoh menghadapi masalah, kesedihan, kebahagiaan, kita jadi lebih ikut terbawa suasana, emosionalnya jauh lebih dapat. Jadi itu tergantung dari bagaimana si penulis dapat menyampaikan karakter si tokoh lebih bijak dan membuat cerita jauh lebih hidup. Oke, berarti bagaimana pintar penulis aja ya Kak mendeskripsikan kayak gimana sih tokoh tersebut nyelesain konflik tertentu itu bisa jadi pembaca tuh bisa dapet gitu maksud dari penulis karakter tokohnya itu seperti apa. Lucunya kita kan tahu ya Kak karakter itu nggak nyata ya buatan Iya. penulis, tapi kayak kalau karakter tersebut dikasih konflik sedih, itu kita bisa ikutan sedih. Mm-mm. Mereka bahagia, kita juga bisa ikutan bahagia nggak sih Kak? Tapi Kakak pernah nggak sih ngerasa nangis nih atau kayak sedih di saat Kakak nulis cerita di bagian sedih yang dari tulisan Kakak? Pernah dong, pernah banget. Bahkan belum nyampe ending tuh aku kepikiran berhari-hari ini ngelanjutin alurnya gimana ya. Bukan berarti stuck, tapi lebih ke aduh takut sedih sendiri gitu. Khawatir sendiri aku. Karena kan memang manusia itu kan makhluk sosial, makhluk yang Benar penuh banget. empati, berbagai emosi gitu Benar. kan. Jadi ketika manusia tersebut dapat merasakan perasaan hanya lewat tulisan, kita dapat secara nggak langsung tuh merasakan emosinya, rasa sedihnya, rasa khawatir ya. Jadi kalau ditanya pernah apa enggak, pernah banget dulu, bahkan setiap hari kalau misalnya lagi nulis tuh aku ngerasain itu. Bahkan aku Waduh. juga pernah nangis karena baca ulang ceritanya gitu. Walah, berarti emang sebenarnya nggak apa-apa ya Kak, karena manusia sendiri juga kan makhluk yang punya empatinya tinggi. Iya. Jadi wajar banget kalau ngerasa sedih sama tulisan sendiri. Mm-mm. Eh, Kalau Kakak nih pernah nggak sih selesai baca atau nulis cerita terus kepikiran berhari-hari, entah kepikiran tentang konfliknya Kak atau kepikiran tentang ini gimana ya ngelanjutinnya gitu.
Pernah banget lagi waktu itu kalau nggak salah aku nulis cerita yang judulnya apa ya? Aku lupa deh. Cuman konfliknya di situ memang sengaja aku buat berat gitu kan. Aku bener-bener sampai kepikiran berhari-hari. Aku nyari referensi tuh kayak ngelihat dari kondisi sekitar, lingkungan sekitar gitu kan. Jadi nggak bisa pure imajinasi aku karena harus ada emosi yang meledak saat aku membuat tulisan tersebut. Jadi ketika aku mencoba untuk bisa stabil dengan konflik cerita yang aku buat, aku itu nggak langsung gamblang ya, kayak nulis langsung selesaiin, tapi aku merasakan emosi yang ada di dalam diri aku dulu. Aku memikirkannya dulu biar nanti tulisan aku bisa rapih, nggak acak-acakan gitu. Karena sebenarnya mood penulis itu juga bisa mempengaruhi jenis atau kualitas kalimat yang dibuatnya gitu. Benar-benar. Berarti emang nggak bisa dipaksakan kayak Kak, kalau udah stuck atau udah nggak bisa untuk lanjutin ceritanya, karena itu sebenarnya nggak apa-apa banget di dalam dunia penulis, itu namanya writer block. Karena kita tuh kadang terlalu fokus ngejar hasil sampai lupa kalau kreativitas juga butuh ruang untuk rehat, ya kan? Tapi itu hal wajar ya Kak, Wajar tentunya banget. kayak emang hampir dialami sama semua penulis, itu nggak apa-apa banget. Nah kalau sekarang nih Kak, aku mau sedikit nostalgia nih. Kalau Kak sendiri pernah nggak sih nemuin tulisan Kakak terus ngerasa malu sendiri, kayak entah ngerasa cringe atau ngerasa ini gue dulu nulis apa sih? Pernah dong, pernah banget. Waktu itu flashback baca buku sendiri gitu kan. Udah lumayan lama, tapi rasa cringe atau malu itu masih ada sampai sekarang kalau misalnya diinget-inget. Kayak kok dulu bisa ya nulis kayak gitu, kok bisa nyampein konflik cerita tuh segong itu gitu kan. Kayak oh aku kayak gini ya dulu sudut pandang aku bikin cerita, aku bikin konflik atau bikin karakter dalam tokohnya. Tapi aku paham bahwa dari situ aku bisa lihat progres aku sejauh mana sebagai seorang penulis atau seberkembang apa udah kemampuan menulis aku. Jadi hal-hal cringe yang memalukan ketika baca tulisan sendiri itu wajar 100% guys. Kita pernah melewati fase gagal, pernah melewati fase mengecewakan diri sendiri gitu kan. Sampai mungkin beberapa hal itu nggak pas atau nggak serak ketika kita jalani. Cuman karena kita terus belajar, berproses, kita bisa jauh lebih menerima hasilnya sekarang karena kita menikmati proses belajar kita dulu. Oke, berarti ngerasa cringe atau malu sama diri kita yang dulu itu sebenarnya nggak apa-apa banget ya Kak, Iya. karena itu juga tandanya kita udah berkembang dan kita juga udah tahu nih kita belajar dari apa sih dari masa lalu kita dan sekarang kita udah dapetnya apa gitu. Cara berpikir berubah, tentunya kemampuan nulis juga meningkat ya Kak kalau kita lihat dari sisi kita yang dulu. Jadi mungkin karya-karya lama itu bukan sesuatu yang semestinya kita harus sembunyiin justru ya Kak, tapi itu bisa jadi bukti, pelajaran atau proses yang udah kita ambil. Nih Kak, kalau di Wattpad kan identik identik dengan kebebasan berimajinasi ya. Kayak kita bebas untuk nulis seperti apa, dengan genre seperti apa. Sedangkan kalau di dunia kampus itu seringkali nuntut kita buat berpikir lebih kritis. Menurut Kakak perbedaan tersebut saling melengkapi atau enggak? Menurut aku saling melengkapi. Meskipun ya kalau nulis cerita, novel gitu kan cenderung kan butuh kemampuan untuk berimajinasi, butuh kemampuan untuk memahami dunia fiksi itu seperti apa dan pure karena pikiran kita, hayalan kita. Sedangkan kalau tulisan-tulisan yang kita buat di dunia kampus itu kan cenderung berbasis data, fakta, dan jurnal-jurnal. Tapi satu yang melengkapi adalah dari bagaimana kita banyak-banyak membaca informasi dari manapun sumbernya sehingga kita dapat menyampaikannya lebih baik ke pembaca. Kita juga dapat menelaah masalah itu lebih dalam ketika kita mampu membedakan tulisan fiksi dan fakta, kayak gitu. Oke, kadang
banyak orang yang mikir kalau nulisan kreatif sama nulis untuk kebutuhan akademik ya beda banget ya Kak tentunya. Yang satu condong kebebasan berimajinatif, tapi yang satunya lagi condong ke referensi, teori, dan banyak aturannya. Tapi ternyata justru keduanya butuh kemampuan buat nyampein ide secara jelas dan menarik tentunya ya Kak. Oh iya, dari tadi nih kita bahasnya Wattpad terus nih ya Kak ya. Sekarang aku mau sedikit bergeser nih. Kakak kan sempat aktif juga ya dalam organisasi jurnalistik. Aku mau nanya, emang kemampuan bercerita itu punya peran penting di jurnalistik? Penting dong, apalagi kan jurnalistik itu kan identik dengan nulis press release, artikel, berita gitu kan. Jadi bukan bagaimana kita berpikir gitu. Karena kan kalau misalnya soal imajinasi itu kan cenderung ke novel-novel ya atau cerita-cerita belaka. Tapi dengan kita mempunyai kemampuan untuk bercerita atau storytelling dalam dunia jurnalistik itu, kita lebih mampu untuk mengolah informasi, untuk mengemas informasi itu jauh lebih efisien atau efektif untuk dibaca masyarakat. Jadi kalau ditanya kemampuan bercerita atau storytelling itu penting apa enggak di jurnalis, itu penting banget guys, karena memang basicnya itu. Oke, berarti jurnalistik itu sebenarnya bukan cuma tentang fakta aja ya Kak, tapi juga butuh kemampuan untuk kita cara menulis gimana sih biar audiens itu bisa baca tulisan kita atau mengerti apa yang kita ingin sampaikan. Terus apa yang bikin beda antara nulis fiksi sama nulis artikel berita? Bedanya itu kelihatan banget ya. Kalau nulis yang fiksi itu kan kita pakai imajinasi kita, khayalan kita, dan memang kebanyakan itu kan jauh dari realita, entah itu fantasi, misalnya dongeng-dongeng gitu kan, itu kan jauh banget dari realita. Sedangkan kalau nulis apa tadi? Nulis artikel. Artikel itu kan cenderung data-data dan fakta-fakta yang harus kita kumpulkan. Kita juga harus mencari informasi yang lebih akurat nih, biar real, nyata disampaikan ke masyarakat gitu. Jadi kelihatan banget bedanya cara berpikir untuk menulis ya. Cuman tetap nih cara penyampaiannya sama, harus sama-sama punya skill menulis atau bercerita. Jadi bisa dikemas nih tulisannya menjadi lebih rapi dan masuk ke hati para pembaca. Ini juga menarik juga ya Kak buat audiens bacanya juga. Berarti penting banget ya Kak kemampuan menulis atau bercerita itu. Terus menurut Kakak skill berimajinatif dan membangun cerita di dunia fiksi emangnya masih relevan kalau masuk ke jurnalistik atau dunia kerja? I think ya kalau misalnya di-compare sama jurnalistik dan dunia kerja itu, kalau di jurnalistik itu kan mereka kan carinya kan yang sesuai fakta yang ada ya, sesuai data yang akurat. Jadi menurut aku untuk skill berimajinasi itu kurang relevan untuk jurnalistik gitu. Mungkin cara penyampaiannya aja, cara kita mengemas gitu. Cuman kalau misal untuk di dunia kerja itu sebenarnya fleksibel. Ada fleksibilitas untuk kita yang suka berimajinasi, membuat cerita fiktif, karena kan ada beberapa pekerjaan yang memang membutuhkan skill tersebut, misalnya desain, copywriter, atau ghostwriter, seperti itu. Berarti kalau sebenarnya passion nulisnya mah tetap ada ya Kak, nggak hilang karena cuman beda bentuk penyalurannya aja. Nah terakhir nih Kak, menurut Kakak Wattpad tuh punya fase nggak sih? Karena kalau yang kita lihat sekarang nih, tentunya banyak banget platform dan media lain-lain untuk kita baca cerita. Nah menurut Kakak Wattpad sendiri punya fase nggak sih? Punya dong. Dulu tuh kan kalau aku inget-inget ya, kalau aku throwback ke tahun 2018, Wattpad itu kan lagi rame-ramenya banget nih dipakai, karena sebelumnya itu kan orang-orang baca tuh secara fisikal langsung, secara buku. Cuman ketika Wattpad ini hadir, otomatis secara nggak langsung mereka memberi akses ke banyak orang untuk membaca cerita-cerita gratis gitu. Selain membaca cerita gratis, kita juga bisa latihan untuk menulis. Maka dari itu di tahun 2018 Wattpad tuh benar-benar jadi kesukaan banyak remaja, SMP, SMA, dan dari situlah banyak banget lahir penulis-penulis hebat yang sekarang tuh film novelnya tuh dibuat banyak film, series gitu.
mungkin makin kesini Wattpad itu semakin jarang digunakan karena seperti kata Kak Askia tadi ya, banyak banget platform lain yang muncul atau cara bacanya yang beda karena sekarang tuh juga ada aplikasi untuk baca buku gitu yang layarnya full abu-abu. Jadi memang semua tuh nggak cuman aplikasi ya, kita pun punya fase dalam kehidupan. Kita berkembang, kita berproses, kita mencoba banyak hal, kita mencoba banyak pengalaman, sehingga dari hal-hal tersebut kita juga semakin luas pandangannya. Kita memandang sesuatu itu bisa berbeda dari beberapa tahun belakang. Jadi wajar kok kalau misalnya nggak cuma aplikasi, tapi kitanya itu juga punya fase dalam improvisasi diri. Karena itu juga nggak bisa terlepas dari perkembangan teknologi ya tentunya kayak karena banyak juga orang yang menganggap Wattpad itu cuman bagian kecil dari masa remaja yang nantinya mungkin terlupakan begitu aja. Padahal kalau dipikir-pikir dari sana juga orang-orang bisa mulai belajar buat nulis ya Kak. Bahkan dari yang Kakak tadi bilang banyak banget penulis yang sekarang udah berhasil awal mulanya dari Wattpad justru. Ya, jadi meskipun fase Wattpad ini udah lewat, pelajaran dan pengalamannya masih bertahan sampai sekarang ya Kak. Terima kasih banyak Kak Kezia yang udah nemenin obrolan-obrolan hari ini. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman di rumah yang udah dengerin Inspirasi Podcast. Aku Kia, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!